Kawan, jumpa kembali kita kali ini dalam cuaca yang sangat baik. Kami senang karena Mr. Bari bersedia untuk diajak ngobrol. Sudah kangen juga karena tadi ternyata sedang siaran. Siaran di Facebook. Iya. Bilangnya 2 kali kan siarannya sekarang lockdown, jadi kan Sabtu juga. Biasanya kan Selasa, sekarang Sabtu juga. Sabtu juga. Ya, ngisi kekosongan. Itu usulnya Pak Daeng, pendengar setia. Pendengar setia kita dari Magelang. Ya. Lockdown katanya biar nggak bosan 2 kali. Saya bilang boleh, gitulah. Ya. Menarik ya, seperti masih. Kenapa masih senang siaran itu? Kayak jiwa jurnalistiknya tuh. Ya sebenarnya ya jurnalistik ringan ya kalau saya menyebutnya ya, karena kan ya sekarang kan ada request lagu gitu, terus wawancara, laya juga wawancara juga nggak bikin sendiri orang lain. Karena dulu apa sering juga kadang-kadang saya wawancara sendiri gitu, liputan gitu kan, jadi ya kayaknya nggak cepat bisa melepas kesukaan itulah. Kalau menulis itu agak berkurang kan. Ada teman kita kan Yuko yang punya kabar Belanda ya, kita sananya tuh hanya nongkrong aja sana, tapi nggak ada ikut kegiatan menulis gitulah. Padahal diminta kita ya? Ya diminta kan, nama kita ditulis, nah Dewan Redaksi ada redaksi. Tapi nggak apa-apa saya bilang, kita ikut meramaikan. Dewan dan dia juga aktif, jadi ada website baru bagi orang Indonesia ya untuk tahu tentang Belanda selain Natuluk channel YouTube ini. Kalau mau baca-baca gitu ada kabarbelanda.com. 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 Nah, kita kan ini orang media, jadi kan kalau yang gitu-gitu tuh ya pasti diajak-ajak lah, dan juga kalau nggak diajak ikut gitu. Jadi ruang lingkupnya di situ memang. Jadi ya. Jadi jiwa jurnalistik kita masih ada. Mister. Wah, itu udah jadi. Ada yang besar, ada yang kecil. Waktu itu kita ini kan luar biasa. Ternyata tidak bohong ya. Jadi Mister udah tahu sejarahnya ya. Tulip itu seperti apa. Nah ini kamera posisinya. Udah lama sekali kan sebenarnya setting tujuan saya wawancara Mr. Bari itu kan sebenarnya karena Radio Nederlandnya. Kami kenal dulu dari Radio Nederland kan. Jadi di Hilversum dulu kami menyiar di Radio Nederland itu. Kalau siaran bahasa ada berapa siaran sih waktu itu? Waktu kita itu banyak waktu itu ya. Berapa ya, kata suka disebut berapa ya bahasa sih? Mungkin ada belasan ya. Jangan dibanding sama BBC lah ya, sampai 40. Iya. Bahasa Afrika aja ada kita ya. Ya dulu ya ada Swahili, pernah ada, tapi kan untuk Afrika biasanya bahasa Perancis, Inggris ya, terus ya bahasa dari daerah Karibia karena bekas penjajahan Belanda kan. Jadi bahasa Papimen kayak Spanyol katanya ya. Iya, ada campuran ya. Ya, terus ada bahasa Saranang ya, kayak bahasa itu. Suriname. Bahasa Suriname. Bukan bahasa Jawa, tapi bukan bahasa Jawanya. Ya. Di Suriname itu kan terdiri dari berbagai etnik ya. Ya, Saranang itu karena campur-campur Inggris, campur itulah. Ya, seperti dia bilang, kalau dulu kan pernah ada film yang namanya One People. Oh ya, One People kan, kalau lucu ya, one itu ke satu, tapi people itu ke jamak. Satu bangsa mungkin maksudnya. Saya nggak satu bangsa saya maksudnya One People. One People. Ya, saya nggak pernah nonton sampai habis gitu, tapi itu jadi sebagai contoh bahasa Saranang ya katanya gitu ya. Abong kayak gitu kan. Mereka kalau ketemu sama-sama mereka ya, baik orang Jawa atau yang Hindustan atau yang orang-orang yang asal Afrika ya, orang hitam, kata abong itu tahu lah mereka. Artinya bagus, baik-baik kan, gitu. Abong gitu. Nah itu siaran di Radio Nederland mulai tahun kontrak 97-an kita ya. Kalau nggak salah ya, saya udah 97 ya. Setelah itu saya pindah ke sini. Kalau nggak salah ya. Sebelum itu lama saya freelance juga, ya, mungkin 2-3 tahun. Ya. Jadi kalau kita dengar suara-suara keras itu tetangga kawan. Ini musim udah mulai bener-bener musim semi, walaupun agak sedikit angin, tapi sudah cerah begini, hangat. Pertama kali setelah bulan Februari lalu, jadi dingin sekali bulannya. Akhirnya muncul lagi, jadi orang-orang itu pada keluar. Tadi ada yang ngebor di sana juga di
Sini teriak-teriak, tadi ada yang pindahan juga di sana. Jadi semua aktivitas luar sekarang mulai mereka lakukan. Ditambah lagi hari ini adalah hari Sabtu. Ya. Kerja di Radio Nederland. Mulai tahun kapan kontrak? Kalau kan mungkin setelah tahun 90-an berapa 94 kali nggak tahu betul saya ya. Itu mulai kerja ya. Iya. Yang ketemu dengan Alphonse Lasedu. Iya, jadi ada saudaranya dulu nginap ke rumah saya. Ya, terus dia jemput gitu. Ya. Terus ya kenalan, ngobrol gitu, kerja di Radio Nederland. Oh, kerja di Radio Nederland, siaran bahasa Indonesia gitu. Jadi saya bilang saya tertarik juga itu. Ya nanti coba aja kalau ada, katanya biasanya suka cari-cari penerjemah. Iya. Penyiar gitu ya untuk berapa jam seminggu gitu. Dia ya apa namanya semacam informasi yang bermanfaat bagi saya. Tapi waktu itu saya kan masih kerja juga, jadi ya belum terpikir betul lah ya. Setelah itu saya kerja di kedutaan, saya ke KBRI. Itu bersama? Enggak, setelah saya kerja waktu lama di Solo itu ya saya kerja di pabrik cat, itu pernah cerita dulu. Yeah. Setelah itu ada tawaran teman saya Pak Sulaiman Yasin, sekarang udah pulang di Indonesia. Orang Banten ya Pak? Iya, orang Banten. Ya udah katanya kerja sini aja katanya, nanti ini ada lowongan gitu. Ya jadi akhirnya saya keluar dari pekerjaan saya yang sudah mantap semuanya kerjaan situ. Iya ya, tapi ya nggak bisa lama-lama, itu kan fisik ya? Fisik ya. Tapi itu berat juga sebenarnya kerja saya itu, enggak juga ya. Dan sudah terlatih ya, cuman agak bahaya juga karena banyak kimia ya. Saya pikir juga ya kimia. Nah ditawari di KBRI ya udah saya nekat aja, saya bilang saya kerja sana. Tapi saya belum pindah. Ya ternyata setelah 6 tahun nggak jadi juga diangkat, nggak ada SK dari Dubes ya. Dubes itu kan dia bikin SK itu terada lampu hijau dari Kemenlu ya. Iya. Ya, jadi ya akhirnya nganggur saya, pulang saya nganggur. Waktu nganggur itu banyak sekali ikut training, pelatihan, gitu, cari kerja. Biasa di sini kan dulu masih gampang ya, apa namanya training, pelatihan itu masih dikasih, malah nggak perlu bayar gitu ya. Pelatihan itu macam-macam dikasih, tergantung pendidikan juga. Ya akhirnya kan dilatih, pokoknya kita harus proaktif cari ya udah. Saya aja teringat Radio Nederland dulu pernah ya. Sudah saya melamar aja, kirim surat gitu. Udah dilatih kan ngirim surat sebagainya. Terus saya kirim, terus ya lama juga nggak ada kabar gitu. Saya bilang kan dilatih juga ya, kamu proaktif katanya, tanya dong. Gitu. Ya, saya telepon. Ya. Telepon terus yang nerima ngangkat, yang akhirnya kenal itu ya Mbak Endang. Waktu itu kan masih belum hafalan namanya gitu ya. Endang van Houwelingen itu masih sepupunya Marini. Pak Marini ya. Siapa namanya yang dulu aktif pemuda Pancasila, apa namanya? Yapto. Yapto ya. Iya itu jadi masih Mas Yapto ya. Sepupunya Mas Yapto. Iya. Itu kerja di Radio Nederland sekretariat. Iya, beliau ramah sekali suaranya, enak. Mbak Nina juga apalagi. Ya, aduh. Itu orang kedua. Mbak Endang, Mbak Nina itu menyenangkan. Iya. Dan suka berbagi juga kalau ada makanan apa-apa orang. Bagian-bagian bahasa lain tuh Belanda. Cemilan banyak di kamar mereka. Cemilan banyak karena kalau ada tamu dari Indonesia selalu bawa cemilan kan. Oh iya. Perlindungan Marpaung. Ya, itu termasuk belakangan, tapi dulu-dulunya juga sering gitu ya. Tamu-tamu yang bawa, biar waktu itu kita kangen banget juga makanan yang benar-benar dari Indonesia ya, belum seperti sekarang. Ya, sekarang sih ya udah luar biasa banyaknya ya. Ya terus ini apa tuh kerja di sana, pertama-tama apa yang dikerjakan Mister itu untuk? Ya jadi terus siaran itu. Jadi saya telepon lagi nggak langsung Mbak Endang yang terima, terus ada orang lain, mungkin dari resepsionis yang depannya gitu. Iya. Saya bilang saya mau bicara dengan Kauman. Terus sekarang akhirnya tahu juga ya, ada teman kita juga yang namanya Kauman juga, Kuman, Marai ke Kuman ternyata. Dia nanya dia, Mevrouw Marai ke Kuman, maksudnya ada Nyonya Kuman. Enggak, saya tahu saya laki-laki kok dia. Saya mau ngomong dia dari bahasa Indonesia. Oh, Kauman katanya. Oke. Kauman ya. Langsung orang Australia. Langsung saya disambung ke dia.
Joko di sini. Wah, suaranya Suaranya radio ya. radio. Dia tuh nama Joko saking di sini. pintarnya bahasa Indonesia jika dinamai Joko, kan namanya Jokoman. Jokoman. Kalau dia orang bilang Joko di sini orang percaya aja gitu. Kayak dulu agak kaget juga. Dia siaran di ini juga, di siaran juga. Dulu menyiar. Menyiar juga? Menyiar, iya. Untuk Kadang-kadang Danis? dipinjam suaranya, tapi nggak ada acara tetap. Nggak? Suaranya juga dipinjam kemana lah gitu kan. Mau warta kalau lagi nggak ada orang, kalau ada itu pinjam-pinjam voice over ya, tahu lah ya, cerita iya. voice over itu apa. Iya, iya. Suara dia dipinjam. Suara radio banget itu. Menarik sekali juga cara dia belajar bahasa Indonesia. Sebenarnya dia dulu dididik jadi intel ya. Jadi intel dia ya. Iya, iya. Tentara dia tuh. Iya. Nggak tahu apa tentara apa ya. Jadi ya akhirnya diundang untuk tes suara dulu gitu. Oh, setelah ngobrol dengan Jokoman itu Ya, diundang, ada nanti janjian. Mainang yang ngurus ya. Tes suara dulu, cocok nggak suaranya? Kalau suaranya nggak keruan gitu. Nggak cocok ya bicara gitu. Kawan, terima kasih masih bersama channel Serba Belanda. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan pijit tombol loncengnya. Terima kasih. Nah, terus proses berikutnya ya latihan menerjemahkan ya. Ya, jadi Oh ya, karena untuk warta berita ya, terutama Ya, ya, berita dan ya. aktualita ya. Jadi dikasih berita-berita yang mereka gunakan juga dalam bahasa Belanda. Jadi memang harus menguasai bahasa Belanda ya. Ya. Bagi saya waktu itu kalau bahasa Belandanya nggak masalah. Justru bahasa Indonesianya sudah ketinggalan. Oh iya, sudah tidak kekinian lagi. Iya. Jadul. Ya, jadul bahasa Indonesia kita nggak tahu Istilahnya istilah-istilah, sudah apalagi lama, istilah-istilah apa jurnalistik di Indonesia. Yawai Nggak atau tahu. apa gitu. Iya. Kayak gitu. Ya, jadi itu ya yang digenjot di situ. Mantan itu saya juga belajar di situ dulu, mantan. Nah, itu dia kan. Apalagi coba Kak. Ya. Mantan, Ya sebelum ada kawasan, Yawai, wilayah, tapi bukan pakai kata Yawai, kawasan, iya. wilayah. Terus apalagi banyak sih. Ya Yang banyak. kita dapetin Jadi baru di akhirnya situ. dianjurkan. Belum ada internet sih waktu itu. Banyak-banyak baca koran. Jadi boleh pinjam bawa koran banyak, kawan Kompas ada berapa di situ, di atas itu ya, di ruang redaksi. Ya. Ya. Oh ada ya Kompas itu? Ada banyak. Datangkan dari Indonesia dikirim. Iya, kalau nggak salah lama gitu. baru datang kan, mungkin seminggu berikutnya, tapi nggak apa-apa bagi kita, pokoknya baru, bukan beritanya, yang penting kita lihat, mau melihat gaya bahasanya kayak apa sih. Iya. Ya, ternyata juga akhirnya kita belajar juga ya, gaya bahasa media cetak itu beda dengan gaya bahasa radio ya, omongan Iya. beda ya. Iya. Ya, tapi setidaknya istilah-istilahnya kita tahu, terutama singkatan-singkatan bahasa Indonesia. Jadi saya teringat diajari oleh Mas Asbari almarhum ya. Asbari Nur Ya. Patria Krishna. Dan dia punya prinsip begini, Bari, kita itu kalau bukan menerjemah katanya. Jadi dia itu supaya pendengar kita itu mengerti ya. Jadi misalnya apa namanya kalau KNPB ya. Iya. Dia nggak terjemahkan seperti KNPB itu apa namanya tuh Asosiasi Sepak Bola ini. ya itu semacam PSSI-nya Indo Belanda Oh gitu, lebih masuk langsung. Jadi masuk. Ya, saya bilang benar juga. Iya. PSSI-nya Belanda gitu. Jadi orang pendengar kita gitu ya. Ya. Itu tipnya beliau. Kemudian dia juga memang sebenarnya media cetak juga kan, dia dari Tempo. Tapi dia betul-betul bahasa media bagi dia ya itu. Iya. Memang dia ya. Memang dia pakai bagus banget ya. Dia memang orang media kan. Orang media, iya. Media Tempo dan akhirnya Gatra gitu. Itu ya. Kenang-kenangan yang ya termasuk bagian sejarah hidup yang ya nggak gampang terlupakan lah gitu. Nggak terlupakan, justru mungkin saya membekas mencintai radio itu di sana. Iya ya. Itu ya. Tadinya apakah sempat terbayangkan waktu kecil wah akan Kerja bekerja radio? sebagai radio atau enggak? Ya tapi ngomong bertutur iya kan. Pernah ya. Ustadz. Ya kalau tutur ya kita kan dilatih pidato, muhadharah di madrasah, pesantren gitu ya. Ya tapi bagi saya itu pekerjaan. Saya dulu juga pernah diwawancara di radio kampung saya, disuruh baca Quran di sana ya. Saya pikir ya hebat juga radio gitu loh, padahal kan studionya sederhana aja. Ya, cuman saya nggak terpikir akan duduk di sebelah sana di tempat penyiar itu. Saya terpikir bahwa kita disuruh ceramah belakang mic. ya gitu ya. Ya nggak juga, nggak teritulah, tapi ya
Saya kira karena di situ ketertarikannya karena suka mendengar radio asing juga. Dan di Mesir saya juga pernah lihat ada radio Mesir juga ya. Sesi bahasa Indonesianya pernah datang sana gitu. Oh ya. Bahasa Arabnya. Ya, siaran bahasa Indonesia, siaran bahasa Indonesia untuk Mesir. Ada. Oh, iya, ada siaran bahasa Indonesia juga ada. Iya, radio Mesir internasional gitu ya. Ya, nggak tahu apa namanya tapi ya. Pernah dengar kan ya? Saya juga pernah dengar sih. Selintas pernah dengar. Iya. Ya di Mesir Timur Tengah cukup banyak juga. Arab Saudi punya, Iran juga cukup kuat radio itunya ya. Oh ya, kalau mengenai tadi bahasa sedikit ya, masukan tentang istilah-istilah bagaimana penyampaian. Saya belajar di Radio Nederland itu untuk memilah antara jadi dari Mister juga dan dari kawan-kawan yang lain juga, kalau nggak salah dari Mbak Yanti juga itu soal di. Ingat itu di. Oh ya. Banyak sekali kawan-kawan, saya inklusif juga, dulu melakukan kesalahan yang mendasar. Itu dalam tulis ya. Jadi kalau umpamanya kita ada di, itu maksudnya kata kerja ya, menjadi pasif. Atau di menunjukkan lokasi. Ya. Nah, penulisannya. Kalau kita bilang burung itu dimakan buaya. Ya. Nah, dimakannya itu buaya di halaman rumah. Di halaman rumah, ya. Itu ada dua di, ada dua di situ. Ya, di. Jadi burung kecil dimakan buaya. Di pertama itu satu di sungai. Ya. Nah, itu di yang dimakan itu tulisannya nyambung ya. Iya. Dimakan itu harus nyambung. Ya. Jadi di kata kerja sebagai di pasif itu disambung. Nah, kemudian di sungai, di-nya pisah. Bisa. Sungainya baru di spasi sungai. Di Jakarta, di Solo, di Belanda itu di-nya terpisah, kawan. Mudah-mudahan ini juga menginspirasi ya. Wah, sekarang kesalahan itu masih banyak. Masih ya? Di mana-mana. Iya. Banyak orang. Iya. Ya. Jadi kalau saya udah memperhatikan itu. Tapi anehnya ya, kalau kita mengetahui sesuatu, kemudian melihat kesalahan yang dilakukan oleh orang, itu kok terganggu ya? Misalnya terganggu nggak? Ya maksudnya gimana? Kayak apa? Kalau membaca judul mamanya di koran, atau di YouTube. Ya. Karena kita udah ya dilatih dulu kita untuk dilatihnya itu dipisah itu, aduh. Ya banyak itu. Kalau S. Badudu kan pakar bahasa Indonesia, dia menulis untuk mengetahui. Yus Badudu ya. Untuk mengetahui apakah itu bisa apakah itu kata kerja. Jadi kalau kata kerja katanya itu harus di-nya itu disambung. Kalau pakai bahasa mesin tik itu nggak pakai spasi. Tapi sekarang juga pakai jempol, nggak ada spasi lagi, ada gitu? Ada spasi. Oh ya, juga ya. Jadi caranya untuk mengetahui apakah itu kata kerja atau tidak. Kalau memangnya diambil dengan di sungai, jelas sungai itu bukan kata kerja. Tapi ada, saya contohnya nggak bisa cepat lah tahu. Ada contoh yang bikin bingung ini kata kerja atau bukan. Ada saja. Ya misalnya di penjara. Di penjara dan dipenjarakan. Nah, dia dipenjarakan di penjara Cipayung misalnya ya. Nah, itu ada yang mana yang kita harus pisah, yang mana enggak. Nah, kalau itu keterangan tempat, itu udah tahu. Itu berarti dipisah ya. Di penjara, maksudnya itu gedungnya itu loh. Di penjara Bancuy gitu. Tapi kalau dia itu kata kerja, nah untuk mengetahui kata kerja, itu kata Badudu, itu bisa dijadikan, dirubah menjadi bentukan me. Jadi kalau dipenjarakan, kita balik menjadi menjadi mempenjarakan atau memenjarakan. Kalau tadi dibilang dicabut, ada kata mencabut. Nah, itu tips dia itu. Ya. Sementara tadi biasanya di yang satunya biasanya setelah itu biasanya kata tempat lah, nama kota atau di rumah, kan itu tempat rumah gitu, dan itu nggak disambung. Nah, itu teorinya, tapi prakteknya salah juga. Ini seperti di pasar nih, kawannya agak ramai juga, tapi nggak apa-apa. Di pasar pisah ya. Di pasar ya, itu dipisah. Tapi dipasarkan. Oh, dipasarkan, oh iya. Nah, itu dia. Itu
menjadi satu. Iya. Oh, ingat itu ya. Mudah-mudahan ini berguna. Ini sudah satu topik lagi tuh ya. Iya. Mister ini termasuk pakar bahasa Indonesia. Ya saya suka aja lah. Suka. Tapi akhirnya ya diminta sering untuk memberikan kursus juga ya. Gimana? Ada itu orang Belanda yang kursus bahasa Indonesia? Bahasa ya untuk orang Belanda ya. sih. Kalau orang Belanda kan yang ya, bukan native ya? Dia orang asing ya. Walaupun bahasa Indonesia kita belepotan, dia belajar aja candanya gitu. Kuncinya apa untuk bisa mengajari orang Belanda belajar bahasa Indonesia itu? Kalau dulu saya sebenarnya kemauan aja. Jadi saya tuh mengiyakan aja gitu ya? Dulu sebenarnya lewat Biro Tenaga Kerja ya, Arbeidsbiro namanya. Waktu tadi cari-cari kerja itu. Terus siapa konsulennya, itu nama konsulen ya. Dia bilang, Mene Mukhtar, katanya Pak Mukhtar, kamu udah ngajar bahasa Indonesia saja. Oh, ketika mencari profesi apa gitu ya? Ya, antara lain. Iya, di zaman itu kan ajar bahasa Indonesia saja katanya. Dan dia itu memang orang ya kayak Kang Theo lah, dia tuh kelahiran di sana. Dulu nama Jerman, tapi dia kelahiran di Indonesia. Jadi dia tuh tahu kebutuhan orang-orang itu, banyak orang mau belajar. Saya bilang benar juga. Ya, ide yang bagus juga. Iya. Jadi dia kan lihat profil kita, kamu kan, saya dulu guru bahasa Inggris, guru bahasa Arab, kamu ini guru bahasa katanya. Kenapa nggak mengajar bahasa Indonesia? Warum hebt u geen Indonesisch katanya. Saya bilang benar juga. Jadi saya tindak lanjuti. Saya di Solo waktu itu masih saya pasang iklan, saya lupa. Pasang iklan, saya udah duga di majalah yang sama. Yang membawa keberuntungan. Cerita lain lagi. Yang temu jodoh itu di sini. Kalau nggak salah, rupanya banyak yang reaksi. Oh ya? Iya. Yang berminat itu. Ya udah, ada namanya Pak Krake, namanya Mene Krake, semangat sekali. Itu yang pertama, murid pertama yang reaksi gitu. Ya udah, dia tuh istrinya Indo, dan dia sendiri juga pernah menjadi militer ya, ke sana. Jadi dia pernah belajar bahasa Melayu dulu, nama Males. Senang sekali katanya. Ya sudah, ngobrol sama dia, terus bagaimana caranya? Saya bilang saya serahkan sama Pak Kraga, saya siap mengajar. Ya udah, dia yang hubungi sini. Akhirnya ada organisasi nama Humanitas. Nah, Humanitas itu sebenarnya juga samping kegiatan-kegiatan lain, ada kegiatan kursus bahasa Inggris, Spanyol, sebagainya. Untuk senior. Usia di atas 60. Ya, 60-50 gitu. Ya mestinya ya kegiatan dia itu ya. Ya udah, mereka semangat, Pak. Karena ya udah pasang sudah selesai itu, sudah jadi begitu. Ya udah, iklan untuk cari betul-betul sudah ada tempat, sudah ada waktu, sudah apa, sudah. Ini kita bicara tentang periode kapan? Sebelum Radio Nederland ya? Oh ya. Ini mau masuk siaran di Radio Nederland itu banyak sekali hal yang sudah lebih menarik. Atau bukan menarik, tapi Radio Nederland sangat menarik. Jadi sebelum Radio Nederland ya. Oke. Malah sebelum kerja di pabrik cat barangkali. Sudah. Tapi saya kan masih pengen aja gitu cari apa gitu. Jadi waktu malam-malam saya ngajar situ ya, kerja di pabrik cat itu. Terus rame, tapi karena ini memang bahasa Indonesia, maksudnya kalau kursus yang lain seperti saya bilang tadi untuk orang lansia, bahasa Inggris gitu. Karena di sana itu dan juga tempat-tempat lain yang menyelenggarakan kursus-kursus bahasa asing itu juga banyak. Akhirnya memang yang untuk bahasa Indonesia, bahasa Inggris segala macam memang hanya orang dari umur 55 tahun ke atas boleh ikut. Untuk bahasa Indonesia semua umur. Kasih pengecualian. Banyak juga orang Indo, anak-anak muda apa yang ikut. Jadi tertarik ya? Ya, ramai waktu itu ya. Terus itu pakai metode apa? Ya, jadi langkah berikutnya saya harus cari buku pelajaran. Ya kan? Ya sudah ada waktu itu buku-buku pelajaran sih. Belajar bahasa Indonesia gitu. Kalau nggak salah punya Profesor Theo, ada Indonesia, Leerboek Indonesisch begitu ya. Kalau nggak salah, saya nggak lupa ya. Itu pertama-tama ya. Tapi akhirnya saya lama-kelamaan setelah itu saya berpengalaman banyak, saya menyusun silabus sendiri, mata pelajaran sendiri. Membuat ini sendiri. Nggak pernah resmi diterbitkan sih kalau. Jadi tapi cukup lumayan lah, waktu itu belum banyak yang apa namanya punya kursus bahasa, tapi setelah itu banyak ya.
selain dari oh ya, sudah ada satu yang terkenal waktu itu, Indonesisch Beginnis atau bahasa Indonesia untuk pemula, ditulis oleh Muhammad Arsyad Rois. Punya kuning tebal itu. Iya. Ini beliau menari, beliau memang orang Melayu, asal dari Pekanbaru, jadi memang bahasa Melayu. Jadi dia menyusun buku itu. Itu salah satu buku yang sudah banyak digunakan untuk kursus-kursus di luar universitas ya. Kalau Profesor T itu kan Universitas Leiden, kan di Leiden itu ada bahasa Indonesia. Yang sekarang gurunya teman kita Dr. Suryadi Sunuri. Iya. Dia kan guru. Profesor kita manggilnya. Mudah-mudahan jadi profesor. Iya. Kalau buat saya sih udah profesor beliau. Iya. Ilmunya udah luar biasa, apalagi tentang budaya Melayu. Iya, memang dia ya bidangnya ya. Iya. Dari itu ya. Jadi ya itulah awalnya saya mengajar itu. Sama pengalaman, akhirnya bukan di Solo aja, saya minta di Groningen. Oh, dipanggil ke Groningen juga? Iya, jadi kan orang belum banyak guru waktu itu kan. Iya. Di daerah situ juga. Terus ke mana, ke Apeldoorn, daerah yang sekitar situ. Ke Deventer, itulah kemudiannya. Ke Deventer, ke mana lagi. Ya. Itu maaf, itu di sela-sela pekerjaan sebagai dia malam semua. Siangnya saya kerja di pabrik. Cat. Kemudian tapi saya suka capek juga sebenarnya malam pulang. Iya. Bukan di weekend gitu aja gitu, enggak gitu ya. Jadi benar-benar privat ya, satu-satu. Bukan, kelas. Makanya kan tadi cari tempat kelas. Di rumah orang atau di? Nah, itu tadi di Humanitas punya gedung sendiri. Oh iya. Mister jadi gabung dengan organisasi. Iya, namanya Humanitas. Sini ada juga kan Humanitas. Iya. Tapi setahu saya nggak menyelenggarakan kursus bahasa. Kalau di Solo ada. Dan ya terus ada namanya sini Polok Universitas Rakyat, itu ya memang kursus bahasa dan lain-lain lah. Keterampilan untuk yang untuk hobi lah gitu, kesukaan gitu. Ya itu pernah saya di Groningen itu mengajar banyak, itu betul-betul dia nyewa sekolah ya. Iya. Jadi kelasnya banyak tuh, 20 orang, 25 orang muridnya ya. Kalau di Humanitas paling maksimum cuma 15 orang, kalau enggak harus dibagi dua. Ya seharusnya saya bagi dua, kalau saya juga nggak keberatan bagi dua, jadi honornya 2 jam. Ya kan dibagi dua. Ini udah kepenuhan katanya Pak Dikrut. Dimutui deal ini harus dibagi dua. Sebenarnya nggak apa. Cuma bagi saya harus mikirkan waktunya. Pemasukannya nambah ya. Karena di sini digajinya per jam. Iya. Tapi lumayan menarik itu. Dari sisi aktivitas menarik, tapi dari sisi keuangan juga. Ya, nambah lumayan. Iya. Ya. Nambah. Tapi di luar uang transport dong. Ya kalau di Solo sih nggak, karena sepeda. Ya, tapi nggak, maksudnya yang kalau di Groningen. Oh iya itu dikasih. Iya. Akhirnya Kak Tanjung mengucapkan terima kasih untuk perbincangan kali ini. Jangan lupa untuk semangat dan jangan kasih kendor.